Sebuah aksi gila yang disebut bukan manusiawi dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dilaporkan telah membuat seluruh padok Eropa gemetar. Saat badai dahsyat memaksa semua pembalap masuk ke garasi, anak bangsa dari Gunung Kidul ini justru keluar, memacu motornya hingga batas maksimal di tengah lintasan yang banjir, dan membuktikan bahwa Indonesia siap melahirkan seorang legenda baru di panggung dunia MotoGP. Mari kita lihat perjalanan luar biasa Veda Ega Pratama yang dimulai dari kerasnya latihan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di bawah bimbingan sang ayah, Sudarmono, seorang legenda balap Indonesia, Veda ditempa bukan hanya untuk menjadi cepat, tetapi untuk menjadi tangguh. Perjuangan panjang ini membawanya menghancurkan kompetisi di Asia Talent Cup, memecahkan rekor yang dikira akan bertahan satu generasi. Namun, panggung sesungguhnya adalah Red Bull Rookies Cup di Eropa. Sebuah arena kejam yang dikenal sebagai mesin penggiling karir, di mana talenta terbaik dunia diadu di atas mesin yang identik. Disinilah Veda harus membuktikan bahwa ia bukan sekedar jago kandang, melainkan calon juara dunia sejati. Hari itu, langit di atas sirkuit Eropa berubah menjadi ungu pekat. Badai tropis yang ganas mengguyur lintasan, mengubah aspal menjadi cermin hitam yang mematikan. Para mekanik panik, pembalap lain mundur, tapi satu suara mesin terus meraung, melawan guntur. Itulah Veda Ega Pratama. Keputusannya untuk tetap di lintasan bukan sekadar latihan. Itu adalah pernyataan perang terhadap hukum fisika dan deklarasi mentalitas juara kepada para pesaingnya. Yang membuat pencapaian ini semakin membanggakan adalah konteksnya. Sebagai pembalap dari Indonesia, Veda harus bersaing dengan para pembalap dari negara-negara yang memiliki fasilitas balap jauh lebih maju, seperti Spanyol, Italia, dan Jerman. Mereka tumbuh dengan sirkuit kelas dunia di halaman belakang rumah mereka, sementara Veda harus memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Latihan di tengah badai ini adalah caranya mencari keunggulan, mengubah kondisi yang ditakuti semua orang menjadi senjata andalannya. Menurut sumber di dalam pedek, para mekanik Veda sendiri berdiri membeku, mata mereka terpaku pada layar telemetri. Data yang muncul tidak masuk akal. Garis bukaan gas menunjukkan seolah Veda sedang membalap di lintasan kering, sebuah tindakan yang dianggap bunuh diri di tengah genangan air. Dia mencari cengkraman ban di tempat yang seharusnya tidak ada sama sekali. Ini bukan lagi soal teknik, ini adalah soal perasaan, intuisi, dan keberanian yang luar biasa. Momen puncaknya terekam dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral. Saat memasuki tikungan berkecepatan tinggi, motor KTM RC250R yang ditungganginya menghantam genangan air besar. Ban belakang kehilangan traksi, motor bergeser hebat hingga nyaris tegak lurus dengan arah lintasan. Ini adalah momen yang bagi 99% pembalap lain akan berakhir dengan high-side crash yang mengerikan, tapi tidak bagi Veda. Kamera menangkap gerakan tubuhnya yang presisi, kontrol rem belakang yang sempurna, dan ketenangan di balik visor helmnya. Dia tidak selamat karena beruntung. Dia menari di atas bencana. Dia sengaja melewati batas hanya untuk menarik dirinya kembali. Aksi ini bukanlah kenekatan semata. Ini adalah buah dari doktrin Sudarmono. Sang ayah menanamkan filosofi bahwa juara sejati lahir dari ketidaknyamanan. Saat pembalap lain berhenti karena kondisi terlalu berbahaya, bagi Veda itu adalah kondisi yang sempurna untuk berlatih. Di kamp mereka, latihan diperlakukan seperti operasi militer. Berjam-jam dihabiskan untuk melatih edge grip, merasakan getaran mikroskopis dari ban melalui stang motor. Saat lintasan banjir dan umpan balik dari motor menjadi kabur, Veda justru dilatih untuk mempertajam indranya, merasakan momen sepersekian detik sebelum ban kehilangan cengkraman. Inilah yang membedakannya. Inilah fondasi dari reputasinya sebagai sang Rainmaster. Yang patut diapresiasi adalah mentalitas baja yang ditunjukkannya. Di usia yang masih sangat muda, ia tidak hanya beradaptasi dengan budaya dan cuaca Eropa yang asing, tetapi juga membawa beban harapan dari 270 juta rakyat Indonesia. Sesi latihan di tengah badai itu, ribuan mil dari rumah, mungkin menjadi satu-satunya momen di mana ia bisa meredam semua kebisingan dan tekanan dunia, menyatu dengan raungan mesinnya sendiri. Momen paling tidak manusiawi di lintasan justru menjadi tempat ia menemukan koneksi terdalam dengan takdirnya. Yang membuat kisah Veda semakin menarik adalah dampak psikologisnya pada lawan-lawannya. Kabar tentang sesi latihan gilanya menyebar seperti api di pedok. Para pembalap muda Eropa yang mungkin sebelumnya sedikit meremehkan rider dari Asia, kini melihat sosok yang berbeda.
Mereka melihat seorang pejuang yang tidak takut pada apapun, bahkan pada kondisi yang paling mereka benci. Ini adalah perang mental sebelum perang di lintasan dimulai. Dalam persaingan ketat dengan talenta-talenta terbaik dari Spanyol, Italia, dan negara balap lainnya, Veda membuktikan bahwa pembalap Indonesia tidak bisa diremehkan. Dia tidak datang ke Eropa untuk menjadi peserta, dia datang untuk mendominasi. Perjalanannya tentu tidak selalu mulus, ada tantangan adaptasi, kerinduan pada keluarga, dan tekanan untuk terus tampil sempurna. Namun dengan tekad baja dan dukungan dari keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia, Veda terus bangkit. Setiap kali Veda Ega Pratama turun ke sirkuit, ia tidak hanya membawa nama dirinya sendiri. Ia membawa nama Indonesia, bendera merah putih, dan harapan 270 juta rakyat yang mendambakan pahlawan di panggung balap motor tertinggi dunia. Video viral itu bukan lagi sekadar klip aksi nekat, itu adalah sebuah pesan. Saat kalian berdoa agar hujan berhenti, saya berdoa agar hujan turun lebih deras. Kehadirannya telah menciptakan sebuah standar baru, yang oleh beberapa orang dalam mulai disebut sebagai faktor Veda, kemampuan untuk tetap tenang dan buas saat lingkungan menjadi tidak bersahabat. Dengan prestasi gemilang dan reputasi yang kini melegenda ini, masa depan Veda Ega Pratama di dunia MotoGP semakin cerah. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa para pencari bakat dari tim-tim pabrikan besar seperti Ducati, KTM, dan Honda kini mengawasi setiap gerakannya. Mereka tidak lagi hanya mencari lap tercepat, mereka mencari faktor Veda. Jika konsistensi dan mentalitas luar biasa ini terus dijaga, bukan mustahil dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat Veda Ega Pratama menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjuarai kelas Moto3, lalu naik ke Moto2, dan akhirnya mengibarkan merah putih di podium kelas utama MotoGP. Untuk musim depan, kita bisa berharap Veda tidak hanya akan bersaing untuk podium, tetapi juga untuk gelar juara dunia di Red Bull Rookies Cup. Prestasi Veda juga membuka pintu lebih lebar bagi pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya. Ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Kisah Veda menginspirasi ribuan anak di seluruh pelosok tanah air untuk berani bermimpi dan mengejar impian mereka di lintasan balap. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya terus mendoakan dan mendukung Veda Ega Pratama agar bisa terus mengharumkan nama bangsa. Semoga aksi fenomenalnya ini menjadi awal dari kebangkitan motorsport Indonesia di panggung dunia. Mari kita dukung Veda dan seluruh pembalap Indonesia dengan terus memberikan semangat baik melalui media sosial maupun dengan mengikuti setiap perkembangan prestasi mereka. Perjuangan mereka adalah kebanggaan kita bersama. Itulah kabar terbaru dari Veda Ega Pratama yang terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan prestasi anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Veda. Subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk Veda di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, "Bangga jadi orang Indonesia, semangat Veda." Atau, "Terus mengharumkan nama bangsa, Veda." Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa. Merah putih. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung pembalap Indonesia.